jawab itu gampang karena dia Saya bukan Tuhan menjelaskan dulu. yang harus disembah. Bukan. Ibu kan Maksud nanya saya kenapa Yesus tidak pernah mengaku Tuhan dan sembahlah aku, karena dia bukan Bapak Tuhan yang yang harus disembah. perempuan panjang Sederhana, sekali Bu. ngomongnya. Dengerin dulu saya ngomong. Ibu nggak ada omongan dari tadi, nggak ada data. Saya sebelum saya menyampaikan datanya? ayat, akan 5 ayat akan saya sampaikan. Cuman saya menyampaikan juga kenapa Yesus itu tidak berkata langsung, akulah Tuhan seperti. Karena dia bukan Tuhan. Begini Saya udah Bapak, tahu sebentar. jawabannya, Bu. Sebentar, begini Ngapain karena Ibu udah ngasih tahu ke saya udah tahu. Kenapa dia Bukan, tidak Bapak mengatakan salah dia Tuhan? menafsirkan selama Lah, ini. kenapa dia mengatakan dia Bapak, Mesias? gimana Karena saya dia menyampaikan Mesias. ayat-ayat? Memang Kenapa Bapak dia mau mengatakan dia ayat anak saya manusia? Karena dia anak menyampaikan manusia. Kenapa dia Bukan, mengatakan tidak tahu Bapak. hari kiamat? Karena tidak tahu hari kiamat. Kenapa dia tidak mengatakan dia Tuhan? Karena dia bukan Tuhan. Apa yang tidak Bapak dipahami ini mau di situ? saya sampaikan Yesus itu Tuhan. Tunggu sebentar. Mana datanya? Tunggu sebentar, saya menjelaskan kenapa Yesus tidak berkata langsung. Udah lama ini, Dia Ibu akan kemana-mana. menyampaikan secara kiasan-kiasan, Bapak. Tunggu sebentar. Apanya yang kiasan? Tunggu, makanya Datang nanti saya akan jauh-jauh dari bacakan. sorga. Saya akan Datang bacakan. jauh-jauh dari sorga ke bumi hanya ngasih kiasan. Apa ini? Tuhan macam apa? Ini loh Pak, kenapa Yesus tidak mengatakan itu? Karena dia bilang bisa mengampuni aja dosa. Karena dia bukan Tuhan. Itu orang Yahudi marah. Siapa kamu? Karena dia bukan Kok Tuhan, bisa Ibu. mengampuni dosa. Kamu Tuhan. Nggak ada, Yesus kagak ada mengampuni dosa. Tunjukkan satu ayat Yesus mengampuni dosa. Dia yang Saya kasih obeng yang minus Magdalena, kecil. pelacur itu yang mau dilempari batu. PR1 belum, Tunjukkan PR-nya datanya. 1 belum ini Bang Kang Chan, PR-nya 1 belum tuntas. Ya. Dia PR1 aja belum Saya tuntas. kasih Tunggu. Saya kasih sisir yang udah copot Tunggu. dua Saya kan ininya. bilang, saya tadi hanya mau Tunjukkan menjelaskan. satu ayat saja. Iya, Tunjukkan saya satu kasih- ayat saya saja kasih Yesus mengampuni dosa. Sebetulnya banyak, saya hanya kasih 5. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. tambah Satu. PR. Saya akan kasih 5, soalnya Bapak juga. Satu. Ayo. Nih, dengerin. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Yes, Bapak nggak mau percaya, soalnya Bapak cari yang kata-kata Yesus begitu. Mana datanya? Ibu Bu. nggak nunjukin datanya, apa yang mau dipercaya, Bu? Nih dengerin. Ibu nggak ada datanya. Ibu, apa? Bapak kayak perempuan, panjang dan lebar. Ibu juga kayak Loh, saya kayak perempuan. perempuan sih. Iya, memang perempuan. Iya, ibu kayak perempuan. Ya memang saya perempuan. Nah, ibu bilang saya anak perempuan, laki-laki. Laki-laki jangan kayak perempuan, dengerin ya Pak ya. Mana sih untuk? Nah, iya. Mana Markus saya 2 ayat perempuan-perempuannya? 28. Dengarkan, jangan Ibu, bicara ibu melihat saya supaya aja salah, gimana melihat Yesus? Wah, ibu nih ada aja. dengerin dulu Pak. Bapak benar-benar mau dibacain ayat tapi malah ngomong terus diam Pak. Nih, ayat Iya, 2. silakan. Malah ketawa kan. Gimana mau mendengarkan Pak? Dengerin. Karena Apa- ibu lucu. Tuh. Kan perempuan suka disebut lucu kan? Ibu lucu. Enggak, nih Bapak saya mau Bapak pinter. Oh, ya udah, Saya ibu nggak bicara, lucu. Di Dasar ibu nggak lucu. supaya tidak terdengar dengan yang lain. Oke? Ini Silakan. ayat 27 dari Markus 2. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan Itu kurios, Tuan. tunggu sebentar. Bukan Tuhan. Lah, Bapak saya belum selesai. Anak Bapak manusia udah Tuhan di saya. hari Rebo. Itu kurios. Nah, Bukan dengerin Tuhan. dulu. Makanya saya belum lanjut toh Pak sampai ayat 28. Saya udah hafal ayat itu. Nah, sebentar saya tanya. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Makanya Yesus disebutkan kalau mau Sebentar, anak itu manusia ayat 27. teos di hari Sabat. Nah, baru ibu dapat poin. Nah, iya. Anak manusia, karena Yesus, anak Theos manusia dari- adalah Tuhan pada hari Sabat. Anak manusia itu siapa, Bukan Bapak? teos, kurios. Nah, iya, saya Kurios. tanya. Anak manusia itu siapa Ibu, di situ yang dimaksud? dalil ibu tadi, Bu. Ibu janji ke saya tadi mau mendalili Yesus itu Tuhan, teos. Lah. Nah, di Markus 22:7 itu atau 28 ya, 27 itu. Nah, dikatakan anak manusia kurios, Tuhan di hari Sabat. Gak masuk Nah. dalilnya, Bu. Nah, Bapak itu yang ngomong siapa itu tadi? Yesus yang ngomong. Ya Jangan anak dia nggak manusia. mengatakan dia itu teos. Nah, Yesus tapi nggak mengatakan dia itu teos Tuhan. Dia mengatakan anak- Tuhan, kurios. Bapak ngoceh Kan juga meng- bisa bilang begitu. Sekarang Ibu, saya itu nggak tanya, nyambung anak manusia itu siapa? Jabatan untuk siapa? Silakan mau Yesus masukkan ke situ. Nah, sekarang di mana Tuhannya? Teosnya di mana? Yesus di situ. Loh, Di mana? kan dibilang makanya karena anak manusia adalah Tuhan juga pada hari Sabat. Nah,
Nah, Tuhan, bukan anak Tuhan. manusia, Ibu yang ibu janjikan ke saya, dia jadi Tuhan. Anak manusia. Nah sekarang Ibu hari janjinya Sabat, Tuhan. hari Sabat itu punya siapa Pak? Dia harus Ibu tidak menepati janji. Ibu nggak Lu, menepati Bapak- janji. Bapak ngeyel. Dasar. Pasti ibu arisannya banyak. Orang yang Kalau arisannya tidak banyak menepati yang janji suka itu tidak kan menepati namanya janji. pembohong. tidak mau mendengarkan. Iya, pembohong. Saya tanya anak manusia itu siapa? Tuhan. Ya sebut Yesus, sudah Yesus. Yesus. Sekarang saya Nah, tanya, anak manusia. Yesus mengatakan sendiri dirinya bilang, Tuhan atau Tuhan di situ? Tuhan hari Sabat. Theos atau kurios di situ? Tuhan hari Sabat. Di sini tidak dikatakan Theos atau Kurios. Saya tidak pakai. Dikatakan, bahasa Ibrani dikatakan atau di situ. Di situ dikatakannya kurios Tuhan bukan atas Theos. hari Sabat. Nggak percaya ibu, benar. Bentar dulu. Nah makanya saya bilang Bapak baca Markus. dong. Bapak baca lah. Begitu saya baca Bapak nggak percaya. Bacalah Bapak. Nah, 28-nya ntar. Nah, jadi anak manusia adalah Tuhan. Cek. Kurios, dor. Bukan Theos. Nah Kurios itu apa Pak? Tuhan juga toh. Tuhan. Bukan. Theos Tuhan. itu Allah. Tuhan. Bu, karena tidak ada dalilnya Yesus itu Tuhan, maka kurios pun diterjemahkan Tuhan. Padahal itu Tuhan. Ekivalennya Tuhan dalam bahasa Arab Sayyid. Sekarang Dalam hari bahasa Inggris Sabat. Master atau Lord. Sekarang bukan hari God. Sabat itu milik manusiakah? Hari Sabat punya manusiakah? Punya manusia. Ini manusia. Punya manusia. Tadi kan dibilang di situ Terus punya siapa? manusia bukan untuk hari Sabat. Manusia bukan untuk hari Sabat, tapi hari Sabat Ya untuk kalau manusia. gitu ngapain Yesus Tuhan jadi Tuhan hari Sabat? Yesus kan anak manusia. Lu Bodoh berarti ibu nih. Yesus itu Tuhan. Aduh Bapak tolong dong Roh Kudus. Ini yang bekerja. Inilah kalau kalian tuh nggak punya Roh Kudus. Coba ibu nggak bisa. ngerengek lagi ke Roh Kudusnya. Ibu tahu nggak kalau Roh Kudus itu nggak ada bu di dalam diri ibu bu, dan itu hanya klaim-klaiman. Oh, sekarang Makanya ibu kebingungan kan? Nah, Sebentar dulu, sekarang santai dulu bu. Saat ibu kehabisan, sebentar dulu. Saat ibu blocking point terhadap dalil, ibu bilang tolong Roh Kudus. Tahu nggak alasannya kenapa? Karena memang Roh Kudus itu nggak ada bu di dalam diri ibu bu, nggak ada Roh Kudus. Bapak, Itu cuma Bapak, karangan aja. Sebentar, Bapak. itu adalah jalan keluar. Santai dulu, santai. Itu jalan keluar satu-satunya saat ternyata iman Anda itu dibantahkan oleh Bible Anda sendiri. Maka Tidak. saya dasarnya Saya bukan kami Bible bisa lagi. merasakan- Saya dasarnya adalah Roh Kudus yang ada dalam diri saya. Itu Nah, alasannya. Nah, Roh Kudus. Oke, baik. itu Sekarang kami saya tanya ke Ibu. merasakan Oke, sekarang perbedaan. berarti giliran saya ya. Sudah punya Berarti Roh giliran saya Kudus. sekarang kan. Ibu adil ya. Janji sekarang giliran saya ya. Anda membantah katanya Sekarang giliran saya. hari Sabat Baik. itu punyanya Ibu takut siapa? dengan pertanyaan saya. Punyanya Tuhan. Nah, Ibu itulah takut dengan kalau- pertanyaan saya. Bu, saya Ibu kan mau tunjukkan 5. kepada saya mau Markus 5. 2 nomor Saya mau 28 itu saya Theos, mau baru 5 Ibu dapat kasih poin. 5 ayat. Saya mau kasih 5 Ibu. ayat, Bapak. Oh, Saya boleh. mau kasih 5 Silakan, ayat. apalagi Nah. gagal Markus 28. Sekarang Apalagi? saya tanya dulu, yang bisa mengutus malaikat siapa, Pak? Markus 2:28. Saya ambil poinnya dulu Kang Chan. Saya ambil poinnya dulu. Saya- Ternyata maaf, data saya- dari Ibu Yesus ini Markus 2:28 ini adalah bukan Theos tapi kurios. Bahasanya adalah hoste kyrios estin ho pulios huios tu antropu kaito sabatos. Nah, jadi Betul, Sekarang kurios saya atau apa? tanya hari adalah Sabat itu punya anak manusia. Punya manusia apa punya Tuhan? Saya tanya sama Anda, hari Sabat itu punya manusia apa Itu punya punya Tuhan? manusia. manusia. Yesus manusia. Itu Punya Yesus manusia manusia. dia, anak Punya Tanya manusia, orang Yahudi, Tuhan hari hari Sabat. Sabat itu punya manusia apa punya Tuhan? Itu Yesus, Punya manusia. Yesus orang Yahudi dia. Hah? Yesus emang orang mana punya Yesus? manusia. Orang Tanya aborigin. orang Yahudi. Tanya dulu sama orang Yahudi Yang hari Sabat. beribadah di hari Punya Sabat Tuhan apa punya manusia? jemaat berkulup atau bukan Bu? Hah? Yang beribadah di hari Sabat jemaat Mana berkulup dalil atau Yesus bukan Tuhan? Bu? Nah, tuh kurios tuh. Mana- Nah, mana tuh? saya bilang, Nggak saya jelas tanya juga. hari Sabat itu punya manusia apa punya Tuhan? kuriosnya di sini. Anak manusia ini nih. Nah, kurios mana? Tu antropu. Nah, itu Ini. monggo Ah. terserah. Sekarang Nah, saya tanya. kurios tuh. Saya tanya. Kalau di situ- Nah, jadi Sebentar, ibu ini sebentar, tidak punya sebentar, data santai. tentang Yesus itu Theos. Nah, Theos, nah, mana? orang Kalau ada Yahudi Yesus itu- Theos, kalau ada Yesus, Bu santai. Kalau ada Yesus Theos, Ibu dapat poin. Sayang Ibu tuh kurios, Bu. Ibu dibodohi lagi oleh LAI.
Ibu mau wariskan ke anak ibu Ini gitu. sekarang Anak ibu ini saya- keselamatan. saya- Anakku yang 4 orang sini. Ini keselamatan buatmu. Apa Yesus Tuhan? Ada datanya ini. Suatu waktu anaknya belajar bahasa Yunani. Kalau dia tahu, oh, kok ini kurios. Nah, ibuku ngajarin apa? Ibuku Nah, udah disiksa di kurios itu, neraka. Pak. Ibuku Nah, pembohong katanya. Lalu anakku sini, katanya. anakku sini. Nah, yakinnya Tuhan itu pernah datang ke dunia. Dia Udahlah. bonyok anakku. Pak, Tuhan bonyok oleh sekarang tentara yang Romawi. saya pertanyakan, Oh, begitu ibu ngajarin kepada anak ibu. Monggo, Bapak mau bilang kurios, teos, apa? Tapi saya tanya hari Sabat itu untuk siapa? Bang Andi. Itu aja titik. Assalamualaikum, Monggo. Andi. Ya Oke. titik. Sekarang saya Tunggu. ya yang mengutus malaikat biasanya siapa di tempat Bapak? Di tempat saya, apa urusan tempat saya? Loh, saya Apapun tanya konsep dulu. tempat saya tidak Ya, mendalili konsep ibu. tanya dulu. Apa Ya, ibu biasa- ujung tempat saya? Ya, saya mau tanya supaya kita Bu, nih bukan apapun jawaban di tempat saya tidak berpengaruh pada dalil Yesus jadi Lah, Tuhan. Apa urusannya tempat saya kepada karena ibu? Anda tidak mau Kalau ibu mengakui. mendalil Yesus itu Tuhan, Karena Anda tidak mengakui, saya tanya. Kok tidak Saya mengakui? cuma bertanya, yang bisa mengutus malaikat itu siapa? Yang bisa mengutus malaikat, ya sang pencipta lah. Yang bisa mengutus Oke, malaikat. Bang, dulu amin. Biar dia Amin. bertanya kok Oh, Bang Andi. Ya, yang bisa mengutus malaikat sang pencipta ya. Oke. Sekarang baca Wahyu 22 ayat 16. Anda yang baca lah, suruh nyuruh orang lo. Lo yang baca lah. Oke, Wahyu 22 ayat. Maksud saya siapa tahu Anda bisa lebih cepat, saya juga namanya orang tua ya. Oke. Tadi yang mengutus malaikat hanya adalah Iya. Gampang. sang pencipta. Ya udah baca aja Mbak, baca aja. Izin ya Bang Chan ya. Bang Chan kan capek. Lanjut, Bang Andi. Yes, Iya. siap. Wahyu 22 ayat 16. Oke, saya bacakan. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk bersaksi tentang semuanya ini kepada kamu bagi jemaat-jemaat. Akulah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Oke. Nah, saya tanya yang bisa mengutus malaikat siapa? Ya, oke, hanya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Nah, itu dia bilang, Yesus bilang, aku, Yesus. Aku bisa, aku mengutus malaikat nih. Oke. Bisa gantian bicara, Mbak? Dua Bisa ya. gantian? Bisa gantian? Udah saya menunjukkan ayat yang lain dulu. Iya, karena Anda udah membaca, baru giliran saya dong. Loh, saya mau memberikan 5 ayat. Satu dulu, ini dulu satu-satu, Mbak. Ini bukan oke gereja lah. loh. Ini bukan Loh, tadi gereja. katanya si Pak Cantu satu-satu. Ini dulu Wahyu 22 16 dulu, habis itu baru tinggal lagi itu. Oke. Silakan. Oke. Ini Wahyu ini kan ada si namanya Yohanes diusir ke Pulau Patmos nih. Yesus Iya. itu sudah tidak ada di muka bumi nih. Betul. Oke, terus kemudian saya menanya dulu sementara sebelum saya lanjut. Ini Wahyu ini perkataan Yesus atau perkataan Yohanes? Wahyu ayat ini. Ya. Ini perkataan, maksudnya firman yang Yesus belepotan berkata kepada jawabnya. Yohanes. Saya Yesus ulang berkata, ya, saya ulang nih sederhana. Ini Wahyu ini adalah perkataan A, perkataan Yohanes, B, perkataan Yesus. perkataan Yesus, firman Yesus kepada Yohanes. Dari mana ceritanya? Ini bukan tulisan merah atau abu. Merah itu baru perkataan Yesus. Ini ditulis hitam. Maksudnya Jadi gimana? perkataan Yohanes. Nah, gini loh Pak. Ah, gimana sih kok bingung sendiri? Kok bingung sendiri? Juga bingung. Jadi Memang diputuskan dulu perkataan siapa? Yesus atau Yohanes? sekarang saya bertanya. Jawab dulu. Dia tanya sendiri Saya kok sekarang dibantah. bertanya. Begitu Al-Quran bicara Jangan kami, lu pindah dulu. bicara Jangan- kami Ush. itu perkataan Allah Kau- atau Dengerin dulu, ini dulu selesai. Inilah Kristen ini kalau udah mentok lari kemana-mana. Kelarkan dulu Wahyu 22:16. Kelarkan dulu satu persatu. Jadi Wahyu 22:16 ini perkataan Yohanes membicarakan tentang Yesus. Menurut Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos, dia itu ada penglihatan. Menurut Yesus,
Kalau ada orang mengaku bertemu Mesias ada di sana, bertemu Mesias ada di sini, jangan kau percaya. Karena saya akan datang yang kedua kali, sebagaimana aku datang waktu aku terangkat. Pertanyaan, Bu. Wahyu ini, Yohanes di Pulau Patmos ini, ketemu Yesus atau tidak? Silakan dijawab. A, ketemu, B, tidak. Jawab. Kutabok kau pakai wahyu, Bu. Ketemu kau musuh hari ini. Wahyu ini. Yohanes di Pulau Patmos, ketemu Yesus atau tidak? Jawab. Jangan mina dulu. Wahyu 22:16 dulu. Mencret kan? Mencret lu sama gue lu. Ini bukan perkataan Yesus. Yohanes ini menjual-jual Yesus. Yesus tidak pernah mengutus malaikat. Yang mengutus malaikat itu Bapa di surga mengutus Gabriel menemui Maria, mengabarkan Maria akan mengandung. Karena manusia tidak bisa mendengarkan perkataan Tuhan secara langsung, ada perwakilan yaitu malaikat Gabriel. Bagaimana mungkin Yesus mengutus malaikat? Nggak masuk akal itu, Ibu. Belum lagi saya tanya kepada pendeta yang paling pintar di muka bumi, siapa nama malaikat ini yang diutus oleh Yesus? Nggak ada yang bisa jawab. Ini akal-akalan Yohanes. Itu loh, Bu. Sekarang Anda ini yang berbohong. Makanya jangan terlalu pakai wahyu-wahyu ini, Bu. Hanya orang-orang yang terlalu halu kehaluannya percaya wahyu. Perlu pendampingan supaya Anda nggak stres. Kenapa? Nggak perlu pendampingan. Kalau Anda tidak ada pendampingan, Anda mengatakan hanya Tuhan yang maha kuasa mengutus malaikat. Yesus juga mengutus malaikat, kata Yohanes. Artinya Yesus adalah Bapa itu sendiri. Macet kan jadinya kalau Yesus itu adalah Bapa karena dia mengutus malaikat. Gua tanya lagi, di umur berapa dia mengutus? Sedangkan Yesus sudah tidak ada di muka bumi. Dia naik ke surga sama fisiknya. Lukas 22:6-9, mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dan aku akan datang sebagaimana aku terangkat. Akan ada petir dari bintang dari barat ke timur menandakan aku datang, tanda kiamat kalau Yesus datang untuk yang kedua kali. Ini gak kiamat kok, gak ada petir, gak ada apa. Yohanes mimpi doang di Pulau Patmos, lu percaya? Anda gak bisa jawab kan? Anda gak bisa jawab. Artinya apa? Yesus ini dijual namanya. Bisa jadi yang dimasuk oleh Yohanes ini di Pulau Patmos sama yang ditemui Paulus yang di Damsik. Bukan anaknya Maria, tapi bisikan-bisikan kalbu yang membuat Anda menjadi tersesat, menyesatkan. Karena anak orang yang kau masuk ini adalah Yesus, lu bilangin dia adalah pencipta, adalah Tuhan mengutus malaikat. Itu kan perkataan Yesus. Nanti gue balikin dia jadi bayi nanti. Apa bedanya tempat Anda? Tempat Anda Muhammad dapat di Gua Hiro itu apa dari kemana-mana dia, dari kemana-mana. Ini dulu kelarin dulu ini Wahyu 22:16. Kelarin dulu ini. 16 ayat dulu. Yesus. Kelarin dulu. Ini tulisan siapa? No, saya bertanya. Ini kelarin dulu, lu bawa data, Bu. Lu bawa data. Firman Tuhan. Lu bawa data, lu harus tanggung jawab. Lu nggak mau menjawab, makanya saya ngomong panjang supaya lu berpikir. Saya tanya ulang. Bapak Ini wahyu ini perkataan Yesus. Kebenaran supaya tidak Itu kan udah jelas. Ini perkataan, lu ganti nonim. Ini perkataan Yesus atau perkataan Yohanes? Jawab. Perkataan Yesus kan Pak, itu udah ditulis sebelumnya. Bagaimana mungkin perkataan Yesus, orang Yesus sudah nggak ada di muka bumi? Ya makanya diutus malaikat. Ini wahyu ini yang mengalami kejadian di Pulau Patmos, Yesus atau Yohanes? Yohanes. Yohanes dapat informasi menulis dari mana?
Dari malaikat. Bapak bacanya gimana? Malaikat siapa? Malaikat siapa? Ya saya nggak tahu. Lihat aja Ya nenekmu kiper. Nggak tahu tapi ngomong. Bapak, Sekarang ini- saya sudah bilang. Sekarang ini lu diam kayak nonem. Ini ibu ini, woi, satu-satu. Saya Jawab, tadi Bapak, jawab dulu, kelarin dulu ini, kelarin dulu. Sekarang yang menulis Wahyu Yesus atau Yohanes? Jawab. Yohanes Yohanes. Yohanes dapat informasi dari mana? dari malaikat Tuhan Siapa nama malaikat itu? yang nggak disebutin biasanya Nenekmu kiper. Gabriel, malaikat Mikael. Sekarang Yesus. Ini ibu-ibu ini. Dari mana Yohanes memperoleh informasi menulis? Ini. Bapak sebelumnya gini. Kalau di tempat kami, Saya nggak nanya di Jibril tempat itu kamu. berkomunikasi Wahyu kepada 22:16 manusia, tapi bukan saya nabi. tanya. Dari Nah, saya mana sampaikan Yohanes juga, memperoleh saya sampaikan informasi menulis? Saya ulang, Yohanes ini di Pulau Patmos, dia menulis seperti ini informasi dari siapa? Jawab. Dari Yesus. Dari Yesus. Wahyu 22 ayat Yesus 6, itu Bapak waktu baca. itu ada posisinya di mana? Yesus kalau di tempat Anda kan di surga toh, di atas, dinaikkan ke Ya, atas. saya nggak nanya tempat saya. Baca ayat 6. Ya. Menurut yang ada di Bible, Yesus itu posisinya waktu sudah ada tidak dibuka bumi ini, di mana posisi dia? Di surga, Bapak. Di surga. Baik. Tunggu Baik. sebentar, Bapak. Oke, Tunggu sebentar. sebelum terangkat ke surga, apakah Yesus pernah berkata, saya akan datang nanti yang kedua kali sebagaimana aku terangkat? Bapak, sebelum lanjut, yang datang kepada Yohanes itu Yesus atau bukan Yesus? Yesus. Mana Bapak buktinya? dengarkan Mana saya. buktinya? Ya silakan, buktikan ya, pakai data. Begini, Bapak. Nah, itu udah data tadi begitu. Begini, Datanya dong. Bapak, saya sampaikan kalau Jibril itu Nggak menyampaikan usah ke Jibril dulu, ini dulu nih. Lu mah kayak ibu-ibu apa kalau diskusi itu? Fokus dulu ini. 6, ayat 6. Kalau memang itu saya kalau yang bicara Yesus, dengan Yohanes itu Yesus. iya. Kalau memang Nah, ini iya, Yesus, saya menjelaskan kalau sama memang ini Anda. Yesus, buktikan Nah, dong kalau ini iya, Yesus. betul. Loh, tadi saya Buktikan. udah gini loh, Pak. Jibril itu hanya berbicara kepada manusia. Kok Jibril diomongin sih? Ini Yohanes di Pulau Patmos. Lu bilang ketemu Yesus yang datang. Buktikan dong. Loh, gimana sih, Buktikan. Bapak? Kusir dong. Stuck di sini. Nonem, kok diam dulu kau. Ini Nonem ini ngomong dulu nih, host. Turunin dulu nih, satu-satu dulu. Ini mah ini orang ini Oten ini ngomong berdua, nggak jelas. Buktikan Nggak ini jelas. Ibu. Bapak, kan Buktikan kalau saya mau jelaskan dulu sama Bapak. Buktikan, baru jelas. Buktikan kalau ini Yesus Setiap saya yang datang ke bicara Yohanes. di mute. Ya, buktikan Bapak, kalau ini Yesus datang ke Yohanes. Silakan. Saya buka ya. Hmm. Tunggu sebentar. Buktikan ya kalau itu Yesus datang ke Yohanes. Nih. Nanti juga kau Ini, kasih datanya ya. Silakan. Tapi ya tunggu sebentar Pak, saya coba menjelaskan sedikit aja sama Bapak. Nggak usah, Gini loh, Bapak. nggak usah menjelaskan ini aja. Buktikan Loh, aja kalau Yesus itulah, datang ke Yohanes. Bapak suka nggak tahu. Kan tadi Kau yang kata bawa Bapak, data. Nggak usah pakai mengantar. Langsung pakai data. Buktikan kalau Yesus datang ke Yohanes di Pulau Patmos. Buktikan aja. Jibril itu menyampaikan bukan kepada Aduh. Yang pindahin topik Ibu. bukan, saya mau menjelaskan itu Bukti. firman Ini Tuhan ngerti nggak sih ini kepada host? Host ini ngerti nggak sih bahasa Indonesia ini orang? Kang Chan Ngerti. coba diulang pertanyaan saya. Kang Chan ngerti nggak sih bahasa Indonesia ini orang? Nanti Iya saya nih dong. Bu nih Bu, buktikan dong Bu kalau Yesus yang datang ke Yohanes. Nah itu. Inilah Wahyu 1 bunyinya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya. Apa yang segera harus terjadi. Ini Wahyu 1 ya. Jadi Yesus ini memberitahukan kepada Yohanes. Tunggu sebentar.
Bapak enggak ini nih. Ia telah mengatakannya kepada hambanya Yohanes dengan perantaraan malaikatnya diutusnya. Yohanes telah bersaksi firman Allah dan tentang kesaksian Yesus. Oke, cukup. Gantian. Nah, saya kasih data nih. Matius 24 nomor 34. Baca. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Ibu ngerti maksudnya bahasa ini? Ngerti? Yohanes di Pulau Patmos itu melihat atau tidak? Tadi Bapak ya dengar firman Tuhan yang saya sampaikan nggak? Enggak, Yohanes di Pulau Patmos itu melihat atau tidak? Sekarang saya tanya. Jawab dulu nih. Loh, Anda tidak Jangan percaya tanya, itu jawab. percaya Anda sama, ditanya. Muhammad. Kenapa lari ke Nabi Muhammad ya ini? Kenapa lari begitu diskusinya? Tenang, Bu. Apa bedanya Yohanes di Pulau Patmos itu, Ibu, dengerin pertanyaannya. Yohanes di Pulau Patmos itu melihat atau tidak melihat? Jawab. Tunggu, saya cari ininya. Malah sebenarnya gampang loh dijawab. Yohanes di Pulau Patmos itu melihat atau tidak melihat? Tadi kan inilah wahyu Yesus Kristus. Yohanes itu menerima wahyu menurut Anda dari Yesus. Dia melihat Yesus atau tidak melihat Yesus? Melihat Yesus. Melihat, baik. Berarti Yesus berbohong dong. Yesus berkata, apabila pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, artinya jika Yohanes berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Yesus yang ngomong, apabila nanti ada orang melihat saya, mengaku melihat saya, jangan kau percaya. Pertanyaan saya, Anda berisik. Pertanyaan saya, yang manakah yang kau percaya? Dan siapakah yang berbohong di sini? Yohanes kau berbohong melihat Yesus atau Yesus berbohong? Yang mana yang berbohong di sini? Ya, cara-cara untuk ngelesnya adalah berisik dia. Wahyu dipercaya. Kalau friend itu Bang, kalau friend. Kalau udah friend ya. Kalau friend tuh. Yesus Ditelepon Yesus berkata. dia. Ya ditelepon Yesus. Yesus berkata, Kang Chan, jangan kau percaya apabila ada orang melihat Mesias ada di sana di sini. Sedangkan menurut ibu ini, Yohanes melihat Yesus. Yang mana yang berbohong? Atau yang mana yang benar? Makanya wahyu ini bukan tulisan, bukan perkataan Yesus. Itu perkataan Yesus, Bapak. Tapi kau tadi percaya. yang manakah yang jawab dulu? Yang manakah dipercaya? Perkataan Yohanes atau perkataan Yesus? Yang mana yang dipercaya? Itu firman Yesus yang disampaikan kepada Yohanes. Apa bedanya dengan Muhammad yang menerima firman di Gua Hiro? Udah. Apa? Udah. Inilah oten ini, kalau nggak bisa diskusi lari kan Nabi Muhammad. Ini bukan topik, ini wahyu dulu dikelarin. Nabi Muhammad SAW jelas menerima wahyu, menerima firman dari Allah Subhanahu Wa Taala berantara malaikat Jibril. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi Muhammad nggak pernah kayak gitu-gitu. Nggak usah pindahin topik. Kalau lu lagi kelenger, lagi tersiksa antara dua pilihan yang membuat akalmu mati, kau lari kemana-mana. Yohanes di Pulau Patmos melihat Yesus. Yesus berkata, apabila ada orang mengaku melihat aku, jangan kau percaya. Yang mana yang berbohong ini? Apa Pak? Yang mana mau dipegang? Nonem, yang mana yang mau dipegang? Perkataan Yesus atau perkataan Yohanes? Tadi kan udah dibilang Pak, itu perkataan Yesus dititipin ke malaikatnya. Dari mana Yesus punya malaikat? Lah Bapak Sejak kapan Yesus punya malaikat? Lah orang dia Tuhan ya punya lah, ngaco lu. Oke. Di umur berapa Yesus menjadi Tuhan? Jawab. Pertanyaannya aneh. Ya. Yesus waktu di bumi ini Tuhan nggak? Iyalah. Ya, di umur berapa mulai dia jadi Tuhan?
Di umur 1 hari. Oke. Tuhan itu maha kuasa nggak? Ya. Ya. Oke. Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Emang harus gimana maunya? Ya, saya tanya Anda, katanya Tuhan maha kuasa waktu dia bayi. Apa yang dikuasai? Itu kayak pertanyaan orang ateis loh. Lo kok ateis ini fakta, Yesus pernah jadi bayi kok, katanya Tuhan jadi bayi. Kau sendiri yang ngomong. Itu kan sudah ada nubuatnya, udah ada skenario-nya di umur Saya tanya, ya. Yesus waktu jadi Tuhan, waktu dia jadi bayi, maha kuasa nggak? Ya. Apa yang dikuasai waktu dia bayi? Ya memang nggak ada yang ditunjukin. Berarti kau aja ngomong Om Do doang. Lah kok Om Do doang gimana? Nah, siapa Tuhannya Maria waktu anaknya bayi? Allah Bapa. Bukan Yesus. Ya kan dulu belum bisa komunikasi, belum tahu lah dia. Oh, Tuhannya belum bisa ngomong, belum jadi Tuhan. Ya emang belum. Oh, belum. Terus di umur berapa dia jadi Tuhan? Ada-ada aja lu. Di pengertian Tuhannya itu gimana? Tuhan itu yang disembah. Dia kan mulai berkabar. Hah? Tuhan itu yang menciptakan. Jadi di umur berapa dia menjadi Tuhan, bro? Dari hari 1 dia jadi Tuhan. Cuma kan Di usia berapa dia? Di usia berapa Yesus menjadi Tuhan? di usia 1 dia jadi Tuhan. Di usia berapa? 1 hari. Berarti bayi ini disembah. Ya dulu kan belum ada tahu itu Tuhan. Tapi 3 raja dari maju nyembah. Oke, jadi bayi ini disembah ya. Iya Jadi, kan. oke. Jadi Maria menyembah bayi, anaknya disembah. Waktu itu kan Maria belum tahu apa-apa, dia aja masih bingung kok bisa hamil. Oh, jadi waktu itu Maria belum tahu kalau Tuhan anaknya adalah Tuhan gitu. Ya bisa dibilang begitu. Oh. Sok tahu lu anak orang lu. Emaknya aja nggak tahu, lu nggak tahu. Siapa yang ngasih tahu lu? Pak, Sok tahu lu. sebelumnya udah ada peringatan kita. So tahu lu anak orang jadi bayi lu bilang Tuhan, maknya sendiri nggak pernah ngaku ya anaknya Tuhan. So tahu lu. Siapa nggak ngakuin? Kapan Maria pernah mengatakan anaknya Tuhan? Kapan? Nanti mau digosok, tunggu ada sini. Di mana Maria pernah mengatakan anak gue adalah Tuhan? Di mana? Ini siapa sih yang berisik? Iya. Di mana? Alkitab kan bukan isi perkataan Maria, Bapak. Iya, kapan Maria mengatakan anaknya adalah Tuhan? Alkitab bukan perkataan Maria, Bapak. Perkataan siapa itu Bible? Itu kan kisah bahagia, kisah kabar sukacita tentang kedatangan Yesus. Terus? Kan Jadi pertanyaan saya, di usia berapa Yesus sudah menjadi Tuhan? Di usia berapa? di akhirnya ya kita tahu dari hari 1 dia Tuhan. Gimana sih Bapak? Oh, hari Sabtu doang dia Tuhan, hari biasa nggak jadi Tuhan. Hari 1 saat dia datang ke dunia itu dia udah jadi Tuhan. Tapi berarti waktu bayi dia sudah jadi Tuhan. iya Bapak. Terus Tuhannya Maria waktu dia punya bayi siapa Tuhannya Maria? Dulu kan semuanya Allah Bapa. Belum jadi Tuhan dia waktu bayi. Bapak mah muter-muter. Bapak paham gak? Bapak jangan nyari pembenaran, coba nyari kebenaran. Enggak, orang cuma nanya kok, saya nggak berpendapat. Saya nanya Anda yang berpendapat, saya tanya. Bapak tahu nggak zaman dulu itu orang udah punya agama, pada punya kitab dari leluhur-leluhurnya tentang nubuat Yesus. Agamanya Yesus waktu kecil apa? Ya saya nggak tahu. Bukannya dia agama Kristen bang, Yesus itu? Kristen itu kan orang lain nyebut kita Kristen, orang yang percaya Yesus Kristus. Oh, jadi Yesus bukan Kristen, beda sama agama lu? Ya beda lah Bapak. Oh, beda. Jadi Yesus bukan Kristen, kamu Kristen, berarti beda dong. Loh, Yesus kan gak bawa agama, orang yang percaya Yesus disebut Kristen Bapak. Tapi Yesus kayaknya dulu berdoa kepada Bapaknya. Itu berdoa kepada siapa itu bro? Iya, dia datang kan sebagai imam, sebagai guru, dia mengajar supaya pada Allah Bapa. Soalnya dulu Tuhan banyak. Oh, iya. Pertanyaan saya, waktu Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Allah Bapa yang harusnya disembah, yaitu
Ya Allah Bapa. Berarti Yesus bukan Tuhan karena dia berdoa. Pak, Yesus itu kan datang sebagai guru, sebagai imam, mengajari untuk beribadah ke Tuhan yang benar. Oh, Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Allah Bapa. Oh, bukan dia yang Tuhan. Bapak bedain dong saat dia jadi guru atau saat dia jadi Tuhan. Iya, waktu Yesus mengajar, dia ngajarin orang-orang Tuhan yang benar itu menurut Yesus siapa? Allah Bapa. Oh, berarti bukan dia yang Tuhan. Gimana? Berarti bukan Yesus Tuhan, betul? Kenapa begitu? Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Pak, saya jelasin sekali lagi dulu. Iya. Agama banyak Tuhan-Tuhan. Jadi Iya, pertanyaannya menurut Yesus Tuhan yang benar pencipta alam semesta siapa menurut Yesus? ya menurut dia Allah Bapa, dia Oh, sendiri. berarti kalau Allah Bapa yang Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Pak, bedain dulu. Dia bikin Pusing kepala aku. Ya udah Cang, udah gue sikat satu-satu Chan. Sorry ya Chan, lanjut Kang, lanjut. lah, saya mau nanya Bapak. Kesian. Allah itu nggak pernah berubah zat. Itu bukannya Bapak menista Al-Qasas ayat 30, coba baca. Bapak sendiri menyangkal ayat Quran. Lanjut dulu. Saya ada anak. Lanjut dulu bentar. Oke. Apa ditanya? Kak Rosifa, Kak Andi, Bang Andi, Kang Chan, Bang P. Saya izin turun dulu ya. Iya, Bang Bang. Giga. Bang GG ya. Jangan dulu Bang, turun di sini aja dulu Bang. Kita belum ngopi-ngopi Bang. Enggak Bang, ada kerjaan nih Bang. Pak Handi, Udah kerjamu nanti saya bantuin Saya ada Bang. kerjaan. Nanti saya kan cuma turun genteng Jangan, Bang. Bang. Cuma Biar nurunin fokus, genteng aja gampang itu. Ntar gua ke rumah. bagaimana Pak Jangan Bang, jangan. agama sendiri? Ya, izin turun dulu ya Bang. Ya Bang, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Nonem? Lu mau apa lagi? Apa Al-Qasas katanya Bang Andi? Pusing lo kalau gue yang nanya. Gue sebenarnya itu nggak tega gue bertanya karena lo yang berpendapat. Nah, kalau yang berpendapat gue tanyain, coba kalau diam dari tadi. Gue ngomong sama ibu-ibu, lu ngomong melulu juga ikut-ikutan ya. Lu yang kena kan pahitnya ibu yang kabur, lu yang kena pahit. Saya tidak pahit, apa yang pahit? Ya itu tadi, siapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Kenapa? Siapa Tuhan yang pencipta alam semesta menurut Yesus? Allah Bapa. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kenapa? Berarti Yesus bukan Tuhan. Loh, Bapak ini memotong-motong pengertian lo, Bapak. Ya, lu sendiri yang ngomong gimana sih? Lu yang ngomong gak ngerti, lu ucapkan gimana sih? Menurut Yesus, Tuhan pencipta alam semesta adalah Bapa. Ya, Berarti bukan Yesus yang Tuhan. di Yohanes 14:11 tadi kan udah dibilang Apa itu? sama Bapa. Apa? Aku bersama Bapa. Oh, dia berdua. Jadi Tuhan dua. Tuhan dua. Yesus dan Bapa Tuhan. Yesus Yohanes kerasukan 14 ayat Bapak 11 gitu gimana sih? Yesus dan Bapa itu sama atau beda, Bro? Sama. Yakin? Yakin? Oke. Yesus itu punya badan nggak? Punya jasmani nggak? Punya. Bapak punya jasmani nggak? Dalam hakikatnya tidak ada yang tahu. Makanya dia datang sebagai manusia. Saya ulang kembali ya. Yesus punya jasmani nggak? Punya. Kalau Bapak di surga punya jasmani nggak? Siapa yang tahu? Memang ada yang tahu logika Allah. Punya atau tidak? Ya tidak tahu. Katanya tadi lu bilang sama, berarti lu tahu. Maksudnya gimana sih? Bapak maksa banget. Kau yang berpendapat Yesus dan Bapak sama. Sama dalam derajat dia Dalam apa? Dalam kamar? Dalam derajat apa? sebagai Tuhan. Sama dalam apa? Derajat sebagai Allah. Berarti dua dong sederajat. Dua. Iya kan, yang namanya sama berarti ada perbandingan. Bapak tahu arti tunggal gak? Tunggal itu satu. Siapa yang bilang tunggal itu satu? Terus tunggal itu berapa? Bineka Tunggal Ika itu berapa?
Tunggal itu satu. Bineka Tunggal Ika itu apa artinya? Bineka Tunggal Ika bercerai-berai tetap satu. Jadi Tuhanmu nanti masyarakat Indonesia Tuhan semua bercerai-berai. Tuhan semua itu. Bineka Tunggal. Kalau kau ambil dari situ. Tahu. Oh, Tuhanmu bercerai-berai tetapi satu Tuhan. Jadi ada suku Bugis, suku Mandar, suku Batak bercerai-berai tetap satu, yaitu Indonesia. Jadi Tuhanmu ini kayak Indonesia gitu. Sama Bapak, tapi dibilangnya satu. Satu apa? Hah? Satu apa? Satu hakikat tunggal itu. Siapa yang bilang satu? Jangan. Ya, Yesus hakikatnya apa? Kenapa? Yesus hakikatnya apa? Manusia. Ya, Bapak di surga hakikatnya apa? Tuhan, Allah. Sama nggak hakikatnya tuh? Kan udah dibilang aku ada di. Nenekmu kiper lah kan giliran mentok. Kok gue bilang mentok, gue bilang apa sih lu? Loh. Nenekmu kiper, perkataan Suman. Bro, Nonem, yang mengutus Yesus ke muka bumi siapa? Atas kehendaknya Allah sendiri. Yang mengutus Yesus siapa? Allah. Oke. Ada pengutus, ada diutus, betul? Betul. Siapa yang Tuhan? Antara pengutus dan diutus. Yang mana yang Tuhan? Arti Tuhan ini apa dulu? Ketua Yang maksudnya. disembah, Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus disembah, Allah disembah. Berarti sembahmu dua. Kata siapa dua? Tunggal. Yesus dan Bapa sama atau beda? Ngerti arti tunggal gak sih? Yesus dan Bapa sama atau beda? Bapak ngerti nggak arti tauhid? Arti apa? Tauhid. Lu ngajarin gue tauhid lagi lu. Coba jelasin. Emang ada Tauhid. istilah tauhid di Bible-mu? Jelasin tauhid itu apa? Kenapa tauhid itu ilmu yang mempelajari keesaan Tuhan. Tauhid kan dari Kristen, Bapak. Tauhid itu di Islam, bro. Ngaco, tauhid itu dari Kristen Ethiopia. Di mana tertulis tauhid di Bible? Di mana? Bapak cari asal kata tauhid, Di tewahedo, mana tertulis tauhid? satukan. Di mana? Lu kayaknya kebanyakan makan berdua deh, bro. Lu mabok diskusi. Kok Kalau punya ilmu lu. aneh. Nih, saya kasih data ya. Nih, saya kasih data nih. Yohanes 14:28 nih. Lu ada Bible nggak? Lu buka Yohanes 14:28. Dah. Ada, baca coba. Oh, Pak. Baca coba. Yohanes 14 ayat 28. Ya. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita. Karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Oke. Mana lebih besar Yesus daripada Bapa? Bapa, Bapa. Apakah Yesus dan Bapa sama? sama. Saya ulang ya. Mana lebih besar Yesus atau Bapa? Bapa, Siapa yang kecil? Yesus, Satu kecil, satu besar. Sama atau beda? beda. Yang mana yang Tuhan? Kan tunggal, Pak, sama. Koclok lu. Dasar kau otakmu mati nggak berakal lu. Di situ jelas loh. Kata Yesus ya, aku pergi, aku akan kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita. Karena aku pergi kepada Bapakku. Jadi Yesus dan Bapaknya beda. Pak, Yesus berkata, sebab Bapak lebih besar daripada aku. Bapak tahu nggak manusia bisa ketemu Allah? Kenapa? Manusia nggak bisa ketemu Allah. Aduh, lari-lari lah kau. Kau gini aja deh. Kamu mending ke sawah, bro. Kamu di sawah atau ke laut. Kamu nggak ngerti bahasa Indonesia loh. Bahasa mana, Pak, yang nggak dimengerti? Besar dan kecil kok bisa sama gitu. Lah memang itu tunggal, Pak. Bapak kok maksa sih? Tunggal itu artinya apa? Disatukan. Coba baca Markus 12:29 coba. Markus
Coba aja Bang, baca Markus 12:29. Markus 12 sampai 29. Mm-mm. Hukum, Markus 12 nomor 29. hukum yang terutama ialah dengarkan hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Oke, ya siapa Tuhan yang esa di situ? Tuhan Allah kita, Siapa yang esa? Allah kita, Siapa yang esa di situ? Bapak atau Yesus? Allah kita, Bapak. Bapak. Yesus sebagai apa? Maksudnya kan gak disebut Yesus. Yang mengajarkan ini, urusan ini siapa yang mengajarkan ini kepada Bani Israel? Siapa yang mengajarkan? Kata Yesus berkata begini, Sema Israel, Adonai Elohino, Adonai Ehad. Yang pernah mengajar begini kepada Bani Israel siapa? Allah lewat Buset, dasar biawak kuculuk lu. Udahlah bro, host ambil host, nggak ngerti bahasa Indonesia. Ternyata orang bloon. Saya mau diskusi sama orang bloon nak telungan. Kumal ini Lanjut. disponsori oleh Bapak tadi menyangkal Quran. Ospadon Oye. Bapak menista agama sendiri. Kok yang mengajarkan itu Yesus di bumi, mengajarkan dia guru, mengajari Bani Israel bahwa Tuhan itu satu. Itu kan dari kitab Musa, Bapak. Bapak ini pensesat. Coba baca Yohanes 17:3, coba baca Yohanes 17:3. Lagian Bapak lebih hafal Alkitab daripada Qur'annya, aneh. Coba baca Yohanes 17:3 bro. Yohanes, Yuk 17:3. Bapak ini udah Kristen loh, orang lebih hafal. Coba baca Yohanes 17:3, baca aja dulu. Dan ini Lama-lama gue siram kopi juga loh. yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus Yang kencang, kedengeran nggak? yang kencang yo. Dan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus Ya, pertanyaannya Yesus sebagai apa di sini? sebagai guru. Mana ada kata guru di situ kuceluk? Kau yang baca, kau nggak ngerti. Maunya Bapak jawabannya apa? Ini kan dia lagi ngajar, Bapak. Coba kau baca lagi, coba kau baca lagi. Dan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, Yesus sebagai apa di sini? Itu kan selagi ngajar, Pak, sebagai guru. Iya sebagai apa ya di sini? Yang tertulis di situ Yesus apa? Sebagai utusan. Hah? Sebagai utusan. Utusan. Nah, terus siapa yang mengutus Yesus? Allah. Siapa yang mengutus? Allah. Ah, yang mana yang Tuhan? Allah. Yesus Tuhan nggak di situ? Di sini Yesus belum diakui, makanya dia mengaku begitu. Yesus belum diakui jadi Tuhan. Dasar kuculuk lu. Lanjut, ini orang gila ini satu mah. Iya aneh lu. Quran lu aja lu sangkal. Ya, gue ikuti lagi. Karena Paulus belum menulis Roma 14:9. Coba baca Roma 14:9. Nah, di situ baru diakui Tuhan. Coba baca Roma 14 nomor 9. Coba Bapak tanya iman Bapak. Coba dulu aja baca Roma 14:9. Loh, saya mau Baca dulu, baru diakui jadi Tuhan di situ. Bapak menista Quran. Kok Quran sih? Ini baca Bible kok Quran? Coba baca Roma 14:9 dulu. Bapak tadi menista Quran. Bapak Enggak. Lu jangan pindah topik. Baca dulu Roma 14:9. Enggak, saya mau butuh penjelasan. Bapak itu menista Quran. Memang kita membahas Al-Quran dari tadi. Tadi yang Kang Chan sebelum ada ibu tadi itu, dia bilang Allah nggak pernah berubah jadi zat lain. Memang nggak pernah Allah berubah. Ah, kan Bapak menista berarti Bapak menyangkal Al-Qasas. Di mana ada Al-Quran menjelaskan Allah pernah berubah? Al-Qasas 30. Laisa kamisli isun. Allah tidak sama dengan apapun. Di mana Allah pernah berubah? Al-Qasas 30. Justru kau yang mempergunakan kata Allah di Bible, kau salah gunakan. Kau ganti terjemahan Theos menjadi Allah, Allah turun menjadi manusia. Dasar kuculuk, penipu. Blow-on pula lagi lu. Bapak Udah blow-on, penipu, terus lu fitnah orang, lu fitnah gua. Bapak menyangkal Al-Quran sendiri. Emang orang membahas Al-Quran dari tadi ya teman-teman? Sebelumnya, ya.
Enggak sini ada, orang enggak ada. mabuk, ini orang mabuk mah ini mah. Enggak ada, Bapak enggak ada. baca Al-Qasas 30, Bapak bilang Allah nggak pernah berubah zat lain. Enggak ada, enggak nyambung itu, Bang. Di mana Allah pernah berubah? Al-Qasas 30. Enggak ada, Apa? enggak nyambung, Bang Andi. Enggak nyambung ke sana. Loh. Al-Qasas 30 baca. Udah enggak nyambung itu, Bang. Apa sih ini orang ini? Kok apa? Al-Qasas 30 dibaca, Pak. Maka ketika Musa mendatangi api itu, ia dipanggil dari pinggir lembah di sebelah kanan. Musa dari arah pohon sebidang tanah yang berkahi. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Tuhan semesta alam. Apa ini? Apa itu? Kenapa? Lah, itu siapa yang berkata? Apa? Itu melalui Allah Subhanahu wa taala ya, memerintahkan api itu untuk berbicara, bukan Allah menjadi api berbicara, kucluk. Ya, Makanya itu otakmu itu jangan kau selalu mengatakan Tuhan itu bisa berubah, karena otakmu nggak nyampe. Kalau otak nggak nyampe begini jadinya konslet, jadinya selalu Tuhan itu harus turun, naik turun, naik turun, naik turun. lah kan di kitab kalian juga Allah pernah turun di langit ke-7. Di mana mau turun? Di dalam Bible sendiri itu Tuhan itu tidak menampung kalau Tuhan turun. Alam semesta ini tidak bisa menampung Tuhan. Nah, itu tahu. Ya itu buktinya Tuhan mau masuk kandungan. Ya, Nggak makanya robek, harus- nggak robek kandungan. terus. Berarti Tuhanmu maha kecil. Iya, gelap. Ya memang gelap dalam kandungan Tuhanmu, nggak bisa apa-apa. Ya udah Pak, saya kan sudah coba Ya udah. membawa Bapak ke Ya sebelum bilang juga kebenaran. apa yang dulu ke laut. Ya udah. Ya udah, cono ke laut. Ih, Masa Tuhan turun menjadi api? Gimana ceritanya? Padahal di Qur'annya sendiri ditulis, tapi gimana ceritanya? Ya berarti kau yang goblok menerjemahkan Al-Quran. Ya, pintarlah. Ya itu Makanya, hanya itu hanyalah Allah berbicara melalui tabir, bukan Allah turun, tidak. Iyalah. Tabir itu yang berbicara. Ngapain Tuhan turun capek-capek turun ke bumi? Mana sih kamu ini? malam Bang Andi. Yo malah lanjut dulu yang lainnya, capek. Gue layaknya orang nggak ngerti bahasa Indonesia. Mati. Siapa ini yang ngomong ini? Ini Agam. Nah, iya Bang. Di Quranmu ini kan Allah itu menghidupkan orang mati. Sebentar. Pertanyaan saya, silakan. siapa manusia yang pernah dihidupkan Allahmu Bang? Ya, sama Agam, pengertian Agam, lu Kristen atau Muslim, Agam? Saya dari Kristen, Kristen Bang. ya, Kristen. Karena ini Al-Quran Oh, iya. kan. Makanya saya pertanyakan, Eh. Allah ini menghidupkan orang mati. Pertanyaan saya, siapa yang dihidupkan Allahmu ini Bang? Ya seluruh umat manusia. Benar gampang dijawab itu, Bang. Seluruh umat manusia. Emangnya seluruh umat manusia sudah mati Bang? Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ya 156, 165 atau surah Al-Mu'minun ayat 68. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, menghidupkan, mematikan dan menghidupkan kembali. Semua para salah satu contoh ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada nabinya yaitu Nabi Isa alaihissalam untuk menghidupkan orang mati. Tanpa mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam tidak bisa berbuat apa-apa. Terus kemudian di akhir kelak nanti Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan orang yang sudah mati untuk kembali mempertanggungjawabkan apa yang pernah dibuat di muka bumi. Oh, Gitu ya. berarti yang dihidupkan ini Nabi Isa Bang. Ditulis di mana itu Bang? Nabi Isa belum pernah wafat. Nabi Isa belum pernah itu wafat. Di Quran mana itu di situ Bang? Dalilnya Bang. An-Nisa 157. Oh, An-Nisa 157. Oh, di situ tertulis Nabi Isa dibangkitkan dari mana? Diselamatkan bukan dibangkitkan, diangkat ke langit kedua. Oh,
diangkat, berarti Nabi Isa itu mati. Belum wafat, diangkat hidup-hidup. Oh, dia Yang mati di tiang salib. Ya, diam. Nabi Isa itu Diam mati. dulu, gantian. Yang mati terkutuk di atas pohon itu bukan anaknya Maria, tapi orang Ini yang pertanyaanku, diam dulu, diangkat saya ngomong dulu. atau dibangkitkan, Bang? Ada. Diam dulu, gantian bicara ya. Kamu bertubi-tubi loh tadi. Jadi yang mati terkutuk di atas pohon itu adalah penggantinya Nabi Isa alaihissalam. Itulah yang mati terkutuk, itu yang kau tuhankan. Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib, tidak dibunuh, tapi Kalau diangkat, memang itu diselamatkan Nabi Isa yang hidup-hidup. diserupakan, Ini jadi susah sih siapa Oten Nabi ini kalau itu kita yang ngomong, bisa nggak sih diserupakan? Oten ini Siapa? bicara gantian gitu loh. Kenapa sih Oten ini kok ngaco banget kalau naik ya? Bukan, nggak ada etikanya gitu loh. menjawab pertanyaanku, Bang. Saya jawab semua kok pertanyaanmu. Saya jawab semua pertanyaanmu pakai data. Coba saya tanya balik. Bisa diajak diskusi Siapa? aja lah. Bro, udah pergi dia ya? Pergi sudah bang. Jangan dipergiin sama mau hajar dia balik gitu loh. Kenapa sih orang mabuk semua yang naik gitu loh teman-teman? Lo dibilangin Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, mematikan dan menghidupkan kembali. Kan jelas tuh. Itu salah satu sifat Allah yang disebut apa ya? Lupa gak istilahnya itu di dalam Al-Qur'an. Dijelaskan di surat Ali Imran lah 156 itu sampai 165 sama Al-Mu'min ayat 68. Kenapa saya diturunkan, Bang? Karena kau gak ngerti bahasa Indonesia. Sekarang coba lagi. siapa Kalau memang Nabi Isa diam dulu sudah makanya mati. gantian bicara kalau kau nggak mau diturunkan. Dibangkitkan. Itu kan nggak bisa diskusi dia. Bang. Kau Sekarang- pahami dah dulu kau Aduh. cerita Bang Handi. Apa. Coba kau ngomong dulu deh. Iya. Di mana tertulis manusia itu dibangkitkan Allah, Bang, dihidupkan? Kan saya tadi udah kasih surat Ali Imran 156 sampai 165. Nah, di situ bukan dibangkitkan. Terus diapain? Dibanting. Iya, banting. Di mana tertulis dibanting? Kamu yang bilang. Ya karena saya bilang dibangkitkan, kau nggak percaya. Enggak dibangkitkan. Siapa saksinya? Ya Allah Subhanahu wa taala perlu saksi dia dalam hal di sana. Ya harus dalam ada gaib. saksinya seperti Muhammad menerima wahyu. Saya Tidak pernah ada saksinya. bermimpi, Siapa saksinya? saya pernah bermimpi menyaksikan Paulus dibanting-banting di neraka. Nah, itu Nah, mimpi, saksinya saya. mimpi halusinasi itu. Siapa saksinya? Saya menyaksikan Muhammad sendiri. menerima wahyu dari Jibril. Saya menyaksikan sendiri karena Paulus ini yang menyesatkan seluruh umat manusia makan babi, dibanting-banting dia di neraka. Itu saya saksinya. Kewalahan. Coba gini dulu Bang Handi. Kamu sholat pakai Malam teman-teman semuanya, apa kabar? Udahlah turun kau. Saya bertanya, saya menjawab. Tuhan itu sudah maha kuasa. Yang namanya maha kuasa itu nggak perlu lagi dia saksi-saksi. Yang butuh saksi itu adalah orang yang tidak kuasa. Ngapain lagi ada makanya orang bersaksi. Ntar dulu Bang. Ngapain lagi ada orang kesana di alam gaib terus kembali lagi hidup di dunia bersaksi gitu? Gimana sih ini orang ini? Itu udah alam gaib kok. Selamat Gimana malam, sih? Pak Ustadz Handi. Enggak ada ustadz di sini, saya bukan Teman-teman ustadz. semuanya, apa kabar? Saya bukan ustadz. Oh ya, kalau Dia Mana halo panggil? juga. Halo, gimana kabarnya? Bang, gimana panggilnya Pak? Paselebes panggil, panggil aja Ndoro. Panggil aja Ndoro. Oh, Pak, saya panggil aja beda. Bisa? Ndoro. Oh, gitu. Nggak, bisa sebut nggak coba Ndoro? Ini Bukan Ndoro gitu. Pak Handi tadi saya nyimak Bapak bahwa apa itu saya bingung juga tadi kenapa sampai di kick itu tadi. Apa sih ini ngomong apa sih ini bahasa Indonesianya nih? Apa sih? Ya kenapa sampai di kick tadi? Jadi
Nggak nyambung bahasa Indonesianya. Nggak nyambung bang. Masa Tuhan yang maha kuasa membutuhkan saksi gitu loh, kan lucu. Dia kan sudah maha kuasa, ngapain butuh saksi? Yang namanya maha kuasa itu artinya suka-suka Tuhan lah. Orang dia yang maha kuasa kok butuh saksi, kan lucu. Nanti kalau Bang. gue tanya siapa saksi melihat Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa? Karena enak pertanyaan mematikan kan? Oh, Tapi nggak iya. masa lagi yang kayak gitu ditanya. Oh iya. Oh itu sangat mematikan ya Pak. Ya, kau bisa siapa saksinya di sana dia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa? Siapa saksinya? Oke, gini. Saya bisa tanggapi ya Pak? Bisa nggak? Iya, siapa saksinya sebutkan dulu baru tanggapi. Iya, Ya, silakan. makanya saya Nanya, tanggapi. Bang, siapa saksinya? Allah Maha Besar, Bang. Allah, kalau saya tanya Allah yang kamu sembah aja kamu tidak bisa jawab. Siapa saksinya Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa? Itu kata kiasan. Oh, jadi nggak ada. Jadi Yesus nggak ada di surga sekarang. Itu aja. Kalau kamu tidak paham itu bukan masalah saya Pak. Jadi Yesus nggak ada di sebelah kanan yang maha kuasa. Kenapa Pak? Saya nggak tanya duduknya, saya tanya. Yesus sekarang ada di surga nggak? Dia ada di tahtanya sendiri. Siapa saksinya? Siapa saksinya? Siapa saksinya? Oh, saksinya itu malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Gabriel yang kalau kita mengetahui Di mana bahwa datanya Gabriel? Di mana datanya Dengar Gabriel? dulu. Di mana datanya Gabriel Dengar dulu. menyatakan demikian?